Selamat datang di Warung Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini para sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa angker, hiduplah seorang pria bernama Surya. Ia dikenal pendiam, misterius, dan sangat ditakuti oleh warga. Banyak yang percaya, Surya memiliki ilmu kebal, ilmu hitam terlarang yang dikenal dengan sebutan ajian rawa rontek. Ilmu ini konon membuat tubuh seseorang tak bisa mati, bahkan setelah kepala terpenggal sekalipun. Akan tetapi, tidak ada kekuatan di dunia ini yang abadi. Terlebih lagi, kekuatan yang berasal dari iblis. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana asal-usul dan bagaimana cara si Surya ini bisa mendapatkan ajian iblis itu, maka kita akan kembali ke sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, di mana ilmu itu berasal. Jawa Tengah tahun 1987. Surya muda pergi ke dalam hutan untuk bertapa di sebuah gua tersembunyi. Ia duduk bersila, membaca mantra-mantra kuno dari kitab terlarang. Karena dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Dan untuk itu, ia bersedia melakukan apapun, termasuk mempersembahkan darah manusia atau apapun yang diperlukan agar dia bisa mendapatkan ajian rawa rontek. 3 malam berturut-turut, Surya bertapa tanpa makan dan minum. Di malam ketiga, muncul sosok hitam berwujud manusia setengah binatang. Dari pinggang ke atas menampakkan bahwa sosok itu adalah seekor harimau dengan tubuh kekar berbulu loreng yang lebat. Wajahnya sangar bagaikan wajah seekor harimau yang sangat ganas. 2 taringnya panjang mencuat di sela mulutnya yang terus meneteskan air liur kental yang berbau anyir. Sorot matanya garang berwarna merah darah, menatap nyalang ke arah Surya dengan suara geramannya yang menggetarkan nyali. Sementara dari pinggang ke bawah adalah menampakkan bahwa kaki itu adalah seperti kaki seorang manusia. Dia mengenakan celana cingkrang tanpa alas kaki, tapi dengan kuku-kuku hitam yang begitu runcing dan menyeramkan. Dialah sosok iblis, sang penjaga rawa, penjaga ilmu terkutuk itu. Kau ingin kekuatan abadi? Maka berikanlah darahmu, jiwamu, dan kau harus bersumpah setia kepada sang penguasa alam kegelapan. Surya menyanggupi persyaratan dari sang penguasa ilmu itu, lalu dia memotong tangannya, meneteskan darah ke dalam kendi hitam, dan membaca mantra terlarang. Malam itu, petir menyambar, bumi bergetar, dan seekor burung gagak jatuh dari langit. Dan Surya pun telah menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada iblis kegelapan. Sejak saat itu, Surya berubah menjadi seorang yang sakti mandraguna. Tubuhnya tak bisa dilukai. Bahkan kalaupun ada senjata yang bisa melukai dirinya, atau bahkan memotong lehernya sekalipun, itu pun tidak akan bisa membunuh dirinya. Tapi bagian tubuh yang terpotong itu akan tersambung kembali dalam sekejap, tanpa meninggalkan bekas apapun. Tapi hatinya menjadi gelap, segelap malam yang paling kelam. Dengan ilmu kebalnya, Surya kembali ke desa. Dia membalas dendam orang-orang yang dulu memfitnah dan melecehkan dirinya dan keluarganya. Satu persatu dibunuh dengan kejam. Kelapa mereka dipenggal, rumah dibakar, anak-anak menangis, perempuan meratap. Tapi Surya tertawa terbahak-bahak dengan puas, bagaikan seekor iblis. Si Surya itu bukan manusia lagi. Dia iblis, kata para warga yang ketakutan. Tidak ada yang bisa melawannya. Ia tak bisa mati. Mayat-mayat bergelimpangan, dan desa itu berubah menjadi tempat kutukan. Sampai suatu hari, datanglah seorang pertapa tua dari jauh. Ia membawa kitab dan tongkat dari kayu cendana. Kau boleh kebal terhadap senjata, tapi kau tidak akan kebal dari azab Tuhan. Hentikan persekutuanmu dengan iblis sebelum terlambat, ucap pertapa tua itu dengan penuh wibawa. Surya marah. Lalu dia menyerang sang pertapa. Namun tubuh pertapa itu diselimuti cahaya putih yang begitu menyilaukan. Serangan Surya tidak mampu menyentuh tubuh sang pertapa. Ketahuilah, Surya, dirimu sudah dijanjikan untuk ditelan bumi. Tapi bumi pun tak sudi menerima jasadmu. Surya tertawa meremehkan.
Tapi malam itu, ia mimpi buruk. Ia melihat tubuhnya terbakar, dikoyak makhluk hitam, dan dipenjara di gua yang gelap selama ribuan tahun. Beberapa hari kemudian, Surya mulai sakit. Ilmu rawa ronteknya mulai melemah, bahkan dahulu yang tubuhnya kebal terhadap senjata jenis apapun. Tapi kini, bahkan hanya luka kecil pun tak kunjung sembuh, lalu tubuhnya membusuk dengan perlahan. Belatung-belatung kecil mulai keluar dari luka yang tak pernah bisa sembuh tersebut. Sekarang dia hanya mengurung diri di sebuah rumah tua di tepi hutan angker. Dia selalu menjerit kesakitan menahan rasa sakit yang hebat. Malam-malamnya yang kelam selalu dihantui mimpi-mimpi buruk, sampai dia pun takut untuk tertidur. Aku tak mau mati. Aku abadi. Rawa rontek tidak mungkin gagal, teriak Surya dengan putus asa. Tapi tubuhnya terus hancur. Hingga akhirnya, Surya menghembuskan napas terakhirnya di rumah tua yang gelap itu. Namun kematian bukanlah akhir baginya. Saat warga mencoba menguburkannya, tanah seolah menolak tubuhnya. Liang lahat mengeluarkan bau busuk dan tanah meledak dengan sangat keras, memuntahkan jasadnya terpental hingga beberapa meter saking kerasnya ledakan yang terjadi. Mereka mencoba membakar tubuhnya, tapi api tak mau menyala. Hujan deras tiba-tiba turun, petir menyambar, dan tubuh Sastro hilang. Hanya menyisakan bau busuk dan tanda hitam di tanah. Begitulah akhir dari Surya, sang pemilik ilmu kebal rawa rontek yang legendaris. Ilmu yang membuatnya tak bisa mati oleh manusia, tapi tak mampu menyelamatkannya dari azab Tuhan. Karena siapapun yang bersekutu dengan iblis, tak akan pernah mendapat tempat, di bumi maupun di langit. Baiklah, akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini ya para sahabatku semua. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak cerita ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.